berbagi ya. Sebenarnya berbagi itu esensinya kalau menurut saya adalah sebagai bentuk syukur gitu. Jadi Allah telah memberikan nikmat kepada kita, rezeki kepada kita, maka ketika kita menunaikan dengan berbagi, maka Allah akan menambah nikmat itu. Jadi sesungguhnya kalau kita berbagi, itu sesungguhnya kita tengah menolong diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Itu esensi dari berbagi. Ya, jadi tahu sumur ya. Sumur ada airnya. Nah, sumur ada airnya kan. Ketika airnya ini diambil, itu malah nyumber lagi. Tapi ada sumur yang mati, yang ketika ada air tapi tidak digunakan, tidak dipakai oleh orang banyak. Biasanya malah dia tidak bersumber secara lancar. Ini sesungguhnya sama dengan yang tadi saya sampaikan. Kalau kita kemudian mensyukuri dengan membagi dengan sesama, maka nikmat itu ditambah. Sama halnya banyak sekali pengalaman ketika kita ini mengeluarkan harta kita, menunaikan kewajiban kita, apakah itu zakat ataukah itu juga sedekah gitu ya. Keberkahan. Kemudian sesuatu yang kadang nggak terlihat secara materi, tapi rasa tenang, kemudian sehat, dan itu tidak hanya pada kita, tapi bisa juga untuk anak kita, anggota keluarga kita. Jadi sesungguhnya berbagi itu tadi, dia membawa keberkahan hidup, membawa ketenangan hidup, dan bisa juga menambah nikmat yang sudah kita dapatkan dari Allah SWT. Ya, jadi sesungguhnya secara psikososial ya, manusia itu kan makhluk sosial. Jadi berbagi itu sesungguhnya sesuatu yang universal. Siapapun orang, kalau dia berbagi, maka pasti dia akan mendapatkan kenyamanan. Jadi kalau kita lagi suntuk ya, bercoba berbagi, gitu. Ada kepuasan, ada secara manusiawi ya, bahwa kamu bermanfaat loh dengan berbagi itu. Dan ini menumbuhkan rasa kenyamanan, kemudian kebermanfaatan ya. Dan inilah yang kemudian membawa ketenangan. Dan ini selaras sekali dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam. Jadi ketika seseorang menjadi anggota dewan, menjadi wakil rakyat, Allah takdirkan untuk itu setelah perjuangan yang luar biasa di masa-masa pemilu, ya, maka hal yang pertama dilakukan adalah berterima kasih. Berterima kasih itu ada dua dimensi. Satu kepada Allah, yang kedua adalah kepada sesama. Kepada Allah tentu dengan berucap alhamdulillah, kemudian menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan sesama berarti dengan manusia. Manusia itu siapa? Salah satunya adalah konstituen. Salah satunya adalah relawan yang membantu kita. Ada di situ kader, ada di situ struktur dari partai, dan juga masyarakat konstituen itu sendiri. Oleh karena itu kemudian sebisa mungkin ya yang sudah saya lakukan ketika saya sudah menjadi wakil rakyat 3 periode di Surabaya, dan insya Allah ini nanti saat ini tengah berlanjut di DPR RI. Dari beberapa kelompok tadi, semaksimal mungkin saya akan membagi rezeki, sebagian rezeki yang ada. Apakah itu dengan bingkisan yang diberikan, ataukah kemudian dengan sesuai dengan kebutuhan, ada konstituen yang membutuhkan, itu mungkin dengan sembako, walaupun mungkin secara jumlah tidak bisa mengcover secara keseluruhan gitu ya, tetapi sebisa mungkin kita menunaikan rasa terima kasih itu ya, itu dengan menyapa mereka, kemudian memperjuangkan aspirasi mereka, termasuk diantaranya juga berbagi kebahagiaan.
Ada itu mungkin berbagi dalam hal ini itu melakukan kebajikan ya, melakukan sesuatu yang baik. Ada kan dikatakan bahwa kalau kamu menghalau rintangan yang di jalan, itu aja udah sedekah gitu. Ketika kamu senyum kepada saudaramu, itu juga adalah sedekah. Jadi sesungguhnya setiap kita dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, fisik kita, pikiran kita, kemudian juga harta kita ya, itu sesungguhnya bisa ditunaikan. Masing-masing orang saya kira punya kemampuan masing-masing. Tapi saya kira tidak ada orang yang tidak punya kesempatan untuk berbagi semestinya. Jadi ketika kita memahami betul tentang kemanfaatan berbagi itu sangat luar biasa, maka kita Rp1.000 pun itu juga ada nilainya. Ketika itu ikhlas ya, bahkan akan membawa rezeki yang bertambah. Atau mungkin dengan suka masak kemudian berbagi dengan tetangga gitu ya. Atau dalam konteks berbagi informasi yang positif gitu ya. Itu yang bisa dilakukan, apalagi saat ini kan dengan era informasi yang saat ini. Sekarang berbagi ini sudah menjamur sebenarnya. Ada mungkin kita tahu ada Jumat Berkah. Ya. Ada orang mungkin tidak bisa turut membagikan, tetapi dia turut menyalurkan. Ya, jadi bukan dari dia nih. Ada orang yang mungkin punya kemampuan materi, materinya dari dia. Tetapi ada yang tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan materi, dia punya tenaga. Ya, dia kemudian yang bagian membagikan. Saya kira semua sesungguhnya punya potensi untuk berbagi. Apakah itu dengan materi yang dimiliki, ataukah dengan tenaga yang dimiliki, ataukah dengan pikiran yang dimiliki. Saat ini misalkan di sekitar tempat saya tinggal di Surabaya, itu ada iftar, takjil. Ya, ada yang berbagi di jalan, ada yang kemudian berbagi di masjid. Itu hampir kemudian gotong royong bareng-bareng. Jadi nggak semuanya ditanggung oleh satu keluarga. Bahkan di kelompok arisan saya yang ada di Surabaya, yang di kampung ya, itu kemudian dibagi, oh kalau hari ini nanti Bu Reni nih, kalau hari ini keluarga ini minimal sekian, tapi boleh lebih gitu. Atau mungkin tidak hanya di masjid yang ada di sekitar kita, mau ada lagi yang ingin berbagi lagi di tempat lain, masih memiliki kesempatan di tempat lain ya. Alhamdulillah, itu dalam konteks misalkan takjil, atau mungkin dalam bentuk santunan anak yatim, atau mungkin juga dalam bentuk berbagi baju lebaran, ya. Misalkan ada anak-anak yang kurang mampu, kemudian kita ajak ke toko, ayo keluarga itu kemudian disuruh milih gitu ya. Untuk saya kira ini sesuatu yang pasti akan membawa keberkahan lah bagi mereka yang melakukan. Moga-moga saja kita dicukupkan rezeki oleh Allah gitu ya, dan kemudian diberikan kemudahan untuk terus melakukan amal-amal soleh, utamanya di bulan Ramadan. Jadi sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu kembalinya adalah kepada diri kita sendiri. Apalagi kebaikan ketika dilakukan di bulan Ramadan menjadi sebuah amalan ibadah di bulan Ramadan. Allah melipat gandakan. Kemudian ampunan di bulan Ramadan itu tersedia sangat luas. Makanya kenapa dikatakan bahwa Ramadan itu sebagai syahrul maghfirah ya, sebagai bulan penuh ampunan. Kemudian juga di situ amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat penting. Bahkan kalau bisa kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita beranggapan seperti itu karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan ketemu lagi dengan Ramadan. Seseorang ketika memiliki kesempatan dan menganggap kesempatan itu kesempatan yang terakhir, maka dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya, melakukan sebaik-baiknya, mengupayakan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan berbagi. Saya kira dengan kita berbagi, maka akan menumbuhkan amal soleh yang lain. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, semampu kita.
Kalau itu kebaikan, tersirat, segera lakukan, maka dia akan berdampak kepada kebaikan yang lain. Kita rajin berbagi, yang biasanya kita mungkin sholatnya nggak tepat waktu, jadi berdampak kepada sholat kita. Kita kemudian sholatnya tepat waktu, kemudian berdampak kepada rajin mengaji. Kita rajin mengaji, kemudian berdampak pada hal, kita jadi lebih sabar. Jadi gitu, jadi kebaikan itu dia akan berdampak kepada sisi-sisi yang lain gitu. Nah, hal yang paling bisa kita lakukan dengan berbagi semampu kita, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, dengan dasar ikhlas karena Allah, dengan harapan pahala dari Allah, keridhaan Allah, moga-moga itu bisa memotivasi kita, menyemangati kita, dan mengajak keluarga kita. Oleh karena itu, pada semuanya, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan berbagi semampu kita. Insya Allah semuanya akan kembali kepada kita sendiri.